Shalom, selamat hari Minggu Manbanta Krina. Puji Tuhan, pada hari Minggu ini kita semua dapat berkumpul memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan
Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Penekanan warta jemaat untuk minggu ini. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan seminggu yang lalu dan minggu depan. Tuhan memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah mempersembahkan ucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan memberkati. Majelis menghimbau bagi jemaat yang belum menyerahkan kolekte persembahan dan dapat mentransfer ke rekening bendahara gereja atau menyerahkan ke pertua diaken sektor sesuai jetro masing-masing. Berita diakonia. Kita mendoakan Nora diaken Bapak Dimi Purba sedang dalam pengobatan supaya tetap tenang, sabar, kuat dan tetap semangat. Untuk lebih lengkapnya dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Menabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP agar dapat memberikan pengertian dan motivasi dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud nyata dari Injil yang telah kita terima tampak dalam bagaimana cara kita menabur, mengumpulkan dan menggunakan hasil pekerjaan kita. Tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Allah yang kudus dengan penuh hormat dan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Mulia sembah Raja Mulia.
Jemaat Tuhan, kita mulai kebaktian kita untuk minggu ini. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Yoel 2 ayat 21. Sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari Bapa Engkau sungguh baik. Pujian kepada Allah yang peduli akan kehidupan kita lakukan secara responsoria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan memberi perintah kepada kita untuk memelihara dunia dan semua isinya demi kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah rencana agung Allah sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Allah memberkati melalui hasil pekerjaan kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Allah sumber pengetahuan dan hikmat. Ia memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita
untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai kebajikan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait kedua dan yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah baiknya rencana Allah bagi dunia dan segala isinya. Marilah menyelidiki hati serta mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita dalam mempergunakan hikmat yang diberikan Allah. Biarlah masing-masing mengaku demikian dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh mempergunakan hikmat yang Engkau berikan, baik dalam mengisi hari-hari maupun dalam mengelola pekerjaan kami. Kami belum mampu mempergunakan waktu dengan baik, belum bijaksana dalam mengembangkan usaha, dan kami juga belum bijaksana mempergunakan hasil pekerjaan kami. Kita masuk ke dalam saat teduh. Untuk merenungkan dosa-dosa kita, mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan ketiga. Dibuka Tuhan Yesus.
Berita pengampunan dosa. Saudara-saudari, Allah sungguh bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya bagi kita, "Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tetapi supaya ia bertobat dan hidup." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku akan dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita, dan oleh karena itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 dan yang kedua. Jemaat silakan untuk duduk. Pembacaan firman Allah yang pertama diambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai ke 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang tetap Engkau nyatakan untuk kebaikan kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami, memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Dan terlebih mampukan kami ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Engkaulah yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu ini. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 23 dan 24. Saya membacakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mejuah-juah, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Jika minggu lalu kita secara bersama-sama sudah mengikuti ibadah minggu pesta panen ataupun minggu kerja rani, dalam minggu ini kita akan mengikuti ibadah minggu menabur atau minggu merdang. Jadi setelah selesai panen, saatnya kembali bagi para petani untuk membersihkan ladangnya maupun sawahnya untuk ditanam kembali dengan benih-benih yang sudah mereka siapkan. Ada pertanyaan penting bagi kita, mengapa ada minggu kerja rani dan minggu meredang di gereja kita GBKP? Tentu ini bukan sekedar hanya untuk membuat nama begitu saja, tetapi ini erat hubungannya dengan kehidupan umat Tuhan bangsa Israel dalam Alkitab, yang nanti kita hubungkan dengan konteks masyarakat Karo yang kebanyakan masih tinggal di daerah pedesaan dan umumnya mereka masih bertani bercocok tanam. Saudara-saudara, pesta panen bagi umat Yahudi dalam perjanjian lama memberi makna sebagai tanda ucapan syukur oleh karena mereka sudah memetik dan menuai hasil panen di kebunnya masing-masing. Mereka merayakan pesta panen bersama seluruh anggota keluarga, para imam-imam, anak yatim piatu, dan juga janda-janda yang miskin. Tujuan pesta panen ini dilakukan ialah untuk mengingat kembali bahwa bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir. Lalu oleh penyertaan dan berkat Tuhan,
mereka akhirnya memiliki negerinya sendiri dan mereka menjadi umat Allah yang diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa lainnya. Dalam konteks Perjanjian Baru, pesta panen disebut juga Hari Raya Pentakosta, atau kita kenal dengan turunnya Roh Kudus, di mana kita mengetahui bersama-sama melalui peristiwa Pentakosta banyak jiwa yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan kata lain, pesta panen dalam Perjanjian Lama terkait dengan merayakan hasil panen dari ladang mereka. Dalam Perjanjian Baru, pesta panen terkait dengan panen jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus Yesus. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembacaan khotbah kita, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu tentang bagaimana umat Israel memandang tanah dan benih dalam konteks Alkitab. Allah adalah pribadi yang menyediakan benih, sekaligus yang memberi proses pertumbuhan bagi benih yang ditabur. Dia juga adalah Allah yang menyediakan cahaya matahari dan hujan yang membuat ladang menghasilkan berkali-kali lipat jumlah yang ditanam. Dengan demikian, seluruh umat manusia tidak menjadi soal apakah dia itu orang jahat atau orang baik. Semuanya memperoleh manfaat yang sama dari Sang Pencipta. Dalam hal ini, ada kalanya orang jahat bisa saja menikmati hasil panen yang berlimpah, sementara orang baik oleh karena kondisi yang tidak menguntungkan bisa saja mengalami gagal panen. Kemudian kita melihat bagaimana kondisi rohani Israel ternyata sangat menentukan hasil panen macam apa yang akan mereka terima. Artinya, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Allah berfirman kepada mereka, "Jika kamu terus berjalan menurut ketetapanku dan mematuhi perintahku dan kamu melaksanakannya, pastilah kamu akan melakukan pengirikan sampai pada pengumpulan buah anggur dan pengumpulan buah anggur sampai pada penaburan benih. Hasil panen akan berlimpah sehingga musim panen baru selesai, tiba waktunya." Diulang. Hasil panen akan melimpah sehingga musim panen baru selesai saat tiba waktunya untuk menabur benih pada musim berikutnya. Sebaliknya, Allah memperingatkan, Allah berfirman seperti ini, "Jika kamu tidak mendengarkan aku ataupun melakukan semua perintah ini, kamu akan menabur benih tanpa mendapatkan apa-apa. Karena musuh-musuhmu pasti akan memakannya sampai habis." Dan Tuhan menambahkan, "Tanahmu tidak akan memberikan hasilnya." Pada zaman Nabi Yeremia, apa yang diperingatkan oleh Allah ini terbukti benar. Untuk menggambarkan kondisi mereka yang buruk, Allah pada waktu itu berfirman seperti ini, "Mereka menabur gandum, tetapi tanaman berduri yang mereka tuai." Nanti bisa kita baca dalam kitab Yeremia pasal 12 ayat 13. Kemudian bagaimana hukum Israel tentang menabur? Dalam hukum yang diberikan melalui Musa, Allah memerintahkan supaya benih yang ditabur di tanah selama 6 tahun, tetapi tidak boleh ada kegiatan menabur atau memanen pada tahun ke-7, yakni tahun Sabat. Demikian juga tahun ke-50 atau tahun Yobel. Jadi baik tahun Sabat dan tahun Yobel, mereka harus mengistirahatkan tanahnya secara total masing-masing selama setahun.
Perintah untuk mengistirahatkan tanah ini bertujuan untuk menguji umat Israel supaya mereka tidak tergantung kepada hasil panen yang ada di ladang mereka, melainkan supaya umat Israel tergantung kepada berkat Tuhan atas mereka. Perintah ini juga bertujuan untuk memberi waktu tambahan bagi umat Israel supaya pada tahun Sabat maupun tahun Yobel mereka mengejar hal-hal yang bersifat rohani, sehingga mereka tidak selamanya disibukkan dengan mengusahakan tanah mereka, ladang mereka, kebun mereka dengan mengejar hasil panen yang banyak. Kemudian perintah untuk mengistirahatkan tanah ini juga bertujuan untuk agar tanahnya tetap subur dan menghasilkan panen yang baik dan berlimpah-limpah setelah melewati masa istirahat. Lalu pertanyaan berikutnya ialah, mengapa ada tahun Sabat? Mengapa ada tahun Yobel bagi orang-orang Yahudi? Karena bagi umat Allah, tanah adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, maka dapat dikatakan bahwa tanah itu kudus. Oleh karena itu, umat Tuhan juga harus kudus. Selain itu, kita sebagai manusia diciptakan dari debu tanah. Sehingga ketika kita merusak tanah, sebenarnya kita sedang merusak diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks nats khotbah kita pada minggu merenang ini ialah ketika itu bangsa Yehuda menghadapi ancaman dari bangsa Asur, dan hasil dari tanah pertanian mereka pun serba sedikit. Lalu oleh karena ancaman dari bangsa Asur itu, sehingga bangsa Yehuda meminta pertolongan kepada bangsa Mesir untuk melawan bangsa Asur yang hendak memerangi Yerusalem. Nah, terhadap rencana inilah Yesaya mengingatkan bahwa tidak ada gunanya Israel meminta pertolongan kepada Mesir, karena sebenarnya ancaman yang dihadapi oleh orang-orang Israel bukan berasal daripada bangsa Asur, tetapi hukuman Allah yang akan ditimpakan pada mereka oleh karena umat ini sudah hidup dalam dosa, kejahatan, dan bahkan penyembahan berhala. Karena itu Yesaya menyuarakan dengan keras supaya umat Israel bertobat, karena dengan bertobat mereka akan diselamatkan. Akan tetapi kalau kita membaca dari kisah atau kitab Yesaya, ternyata orang-orang Israel enggan untuk bertobat. Mereka lebih percaya kepada kekuatan bangsa Mesir, dan mereka kurang percaya dengan kekuatan Allah. Padahal mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana kuasa dan kekuatan Allah itu terbukti dalam sejarah nenek moyang mereka. Tuhan yang telah menjadi penyelamat bagi mereka. Demikian juga kalau tanah mereka tidak memberikan hasil, itu pun karena dosa dan kejahatan yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Karena itu Allah menahan hujan sehingga apapun yang mereka tabur tidak memberikan hasil yang baik. Karena itu Yesaya memanggil mereka untuk sungguh-sungguh bertobat, berseru kepada Tuhan, dan menjauhkan berhala-berhala yang ada di tengah-tengah mereka, supaya Tuhan memberkati mereka. Sebagaimana tema kita minggu ini, Tuhan yang menumbuhkan benih yang ditabur. Apa yang bisa kita pelajari yang dapat mengubah cara berpikir kita dalam melihat kebaikan Tuhan melalui berkat-berkat-Nya lewat apa yang kita tabur? Sebelumnya tentu kita perlu melihat
apa arti menabur dalam konteks sekarang, khususnya kita yang tinggal di kota besar? Menabur berarti memulai sesuatu pekerjaan atau memulai suatu usaha. Jika selama ini kata menabur identik dengan menabur benih di ladang, di kebun, atau di sawah, sekarang menabur tidak hanya menabur di ladang, di sawah, di kebun, melainkan dalam bentuk lain, yakni melalui bagaimana kita memulai suatu usaha. Misalnya dalam pekerjaan kita diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kita diangkat menjadi pegawai tetap dalam suatu perusahaan, kita diangkat menjadi karyawan, atau kita menjadi driver online, kita berbisnis, kita bertani dan sebagainya yang menghasilkan berkat bagi kita. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita ingat ialah pondasi kita dalam menabur, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh karena Yesus Kristus. Dengan dasar ini, sebagaimana dalam nas bacaan pertama dan invokasio tadi, setiap kita yang telah menabur benih di ladang kita, tentu kita mengharapkan benih itu bertumbuh dan berbuah dan memberikan hasil yang berlimpah. Supaya benih itu bertumbuh dengan baik, maka kita sebagai pemilik kebun atau ladang atau sawah, kita merawatnya, kita membersihkannya, kita memberi pupuk dan meliharanya dengan baik. Dan kita tidak perlu ragu atau takut terhadap benih yang kita tabur tadi, apakah benih itu akan tumbuh atau tidak. Tugas kita hanyalah menabur benih itu. Tuhan yang akan memberkati sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Artinya bahwa di saat kita memulai pekerjaan ataupun usaha kita, supaya karir kita naik, usaha kita lancar dan maju, dan kita haruslah mengerjakannya dengan gigih, dengan semangat, dengan aktif, kreatif, disiplin, dan tertib. Dan kita lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekarang mari kita perhatikan di ayat 23. Di sana firman Tuhan berkata, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Nah, di sini ada kata hujan. Hujan adalah simbol berkat yang datang dari atas, dari Tuhan. Sebab sekalipun kita menanam benih, apabila hujan tidak turun, maka sia-sialah usaha dan kerja keras kita. Tuhan tidak menjatuhkan berkatnya dari langit, melainkan melalui dan dalam pekerjaan kita. Melalui benih yang kita tabur di tanah kita, dari sanalah kita akan menerima berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, segala usaha dan jerih lelah kita akan sia-sia. Artinya, pastikanlah bahwa pekerjaan dan usaha kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karir kita bisa naik oleh karena berkat Tuhan. Usaha kita lancar dan maju dengan pesat karena berkat Tuhan. Kita menjadi kaya karena berkat Tuhan. Karena itu kita perlu memperhatikan sikap hidup kita sendiri di hadapan Tuhan, sekaligus memohon berkat-Nya atas benih yang kita tabur, atas usaha dan pekerjaan yang kita lakukan, supaya Tuhan memberi berkat yang berlimpah dan kita menerima makanan yang lezat serta makanan yang banyak berlimpah-limpah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana minggu ini dinamai Minggu Merenang dalam kalender gereja kita, Minggu Merenang ini mengingatkan kita bahwa tidak ada
tidak akan ada hasil panen kalau kita tidak menabur benih. Oleh karena itu, taburlah benih di ladang kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, dan sebagainya. Taburlah dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membuat pekerjaan dan usaha kita berhasil, dan buahnya berlimpah-limpah, sehingga kita dapat memakan makanan yang lezat dan bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita sudah panen dari benih yang kita tabur, ingat bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita, sehingga kita harus tetap mengingat, mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam memberikan persembahan syukur pada Tuhan, maupun dalam hal memberi perhatian bagi orang-orang lain yang berkekurangan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya di bulan Juni sampai bulan Agustus di Tanah Karo dilaksanakan apa yang namanya merdang-merdem atau kerja tahun. Merdang-merdem ataupun kerja tahun adalah sebuah perayaan suku Karo di Kabupaten Karo. Merdang-merdem merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang biasanya dilaksanakan setelah acara menanam padi di sawah dan di ladang selesai. Dan perayaan merdang-merdem merupakan bagian dari ucapan syukur pada Tuhan Sang Pencipta, karena kegiatan menanam padi ataupun jenis benih yang lain telah selesai pada waktu itu. Teriring doa agar tanaman padi dan semua benih yang sudah ditabur diberkati Tuhan, sehingga bebas dari hama dan menghasilkan panen yang berlimpah. Nah, momen yang melibatkan seluruh warga kampung tersebut biasanya juga dimanfaatkan oleh muda-mudi sebagai ajang mencari jodohnya. Sehingga setiap ada acara merdang-merdem biasanya dimeriahkan dengan gendang guru-guru Aron, yaitu acara tari tradisional Karo yang melibatkan pasangan muda-mudi. Artinya bahwa konteks Karo, Tanah Karo secara khusus di minggu merdang ini sangat kental dengan bagaimana masyarakat Karo Tanah Karo dalam bulan Juni sampai Agustus ini melaksanakan merdang-merdem. Pengharapan, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberkati apa yang sudah mereka tabur. Dengan demikian, apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama ialah bahwa kita yang sudah diberkati Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kita, mari kita tabur itu, tabur dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya saudara-saudara yang masih memungkinkan untuk meniti karir, Tuhan izinkan saudara untuk meniti karir yang lebih baik. Dan juga dalam menjalankan usaha saudara dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Dan lihatlah bahwa ketika saudara menjalankan usaha dengan jujur, Tuhan akan berkati usaha saudara dengan baik, dan saudara menikmatinya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu, marilah kita menikmati segala berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan melalui banyak hal pekerjaan kita, profesi kita, dan kita ungkapkan itu sebagai ungkapan syukur pada Tuhan bahwa Dialah yang sudah memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah mengajar kami bagaimana supaya kami tetap belajar tentang Engkau yang sudah memberi pekerjaan bagi kami. Dan melalui pekerjaan atau pengusaha kami Engkau izinkan Tuhan untuk mengerjakannya dan mengusahakannya. Sekaligus berdoa kepada Tuhan, Engkau memberkati segala sesuatu pekerjaan kami, usaha kami,
supaya kami berhasil beruntung dan kami sukses meniti karir kami, usaha kami lancar dengan pesat. Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa keberhasilan kami tergantung kepada ketaatan kami kepada perintah-perintah-Mu. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini kami senantiasa mencari berkat dari Tuhan. Bukan mencari berkat dari dunia ini, melainkan dari Tuhan. Supaya kami boleh menikmatinya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya Engkau mengajar kami Tuhan, supaya di minggu meredang ini, apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur kita terambil dari kitab Kolose pasal 3:17 berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagaimana di minggu kedua kita mengumpulkan persembahan perpuluhan, oleh karena itu mari kita persiapkan persembahan syukur kita dan perpuluhan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Mari kita mendoakan persembahan syukur kita, dilanjutkan ke dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang tetap Engkau sediakan untuk kebaikan kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami dan persembahan perpuluhan kami. Engkau berkati, kuduskan ya Tuhan, supaya melalui persembahan itu gereja Tuhan semakin diteguhkan, dimampukan dalam melakukan pelayanan bagi jemaat Tuhan dan juga bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami mendoakan majelis jemaat, pendeta, pertua diaken emeritus, guru-guru KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ, panitia-panitia dan seksi-seksi. Engkau kiranya memberkati, melengkapi mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap bersemangat dalam mengambil bagian dalam panggilannya yang sudah mereka nyatakan ya di tengah-tengah jemaat-Mu dan juga di hadapan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu. Engkau melihat bagaimana profesi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka yang setiap hari mereka kerjakan. Bantu mereka Tuhan supaya mereka tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan jalankan usahanya dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Dan mereka senantiasa melihat berkat Tuhan tercurah ke tengah-tengah keluarganya, sehingga mereka senantiasa diliputi rasa syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam masa liburannya, anak-anak kami dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya. Engkau Tuhan tetap menyertai memelihara kehidupan anak-anak kami. Biarlah mereka Engkau izinkan Tuhan untuk meraih masa depan yang cemerlang. Bagi anak-anak kami yang sudah seharusnya mendapatkan pasangan hidupnya, Engkau Allah yang maha bijaksana. Engkau kiranya menunjukkan jalan bagi anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pasangan seperti yang Engkau rencanakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami Zaitun. Engkau melihat Tuhan bagaimana situasi yang mereka alami. Mereka yang setiap harinya harus minum obat. Engkau berkati segala usaha pengobatan yang dilakukan, supaya orang tua kami Zaitun boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Sekalipun mungkin saja penyakit yang mereka derita tidak kunjung sembuh, ya Tuhan, Engkau kiranya yang terus menopang dia, supaya dalam hatinya tetap ada pengakuan bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sudah menjadi orang tua tunggal, dengan segala situasi yang mereka alami, ya Tuhan. Engkau berkati, tolong mereka Tuhan. Engkau yang menyediakan segala kebutuhannya, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan yang tiada terkira. Ya Tuhan, kami mendoakan Nora Diaken Bapak Dimi Purba yang sedang dalam pengobatan. Engkau kiranya mampukan dia, berikan kesabaran dan semangat dalam menjalani semua tindakan dokter yang harus dia lalui. Berkati keluarga, berkati hamba-Mu anak-anak yang tetap memberikan semangat dukungan penuh kepada Nora dalam menghadapi situasi penyakit ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau kiranya memberikan kesehatan, tambahkan umur yang panjang bagi hidupnya dan rumah tangganya. Biarlah kiranya mereka tetap melihat kuasa Allah tetap menyertai kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang sudah mengingat kebaikan Tuhan
perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya dan keluarganya melalui persembahan syukurnya. Engkau kiranya menyertai mereka senantiasa, supaya mereka melihat Tuhan bahwa Engkau Allah sungguh baik, tetap memelihara rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anaknya, dan semua yang mereka rencanakan. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan perpuluhan. Berkati Bapa supaya kedepannya juga bagi anak-anak Tuhan yang belum rela hatinya untuk memberikan persembahan perpuluhan, Engkau kiranya membuka hatinya bahwa kami hanya mengembalikan sebahagian yang harus kami kembalikan untuk Tuhan, dan sebagian besar boleh kami pakai untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah negara bangsa kami, khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati juga masyarakat secara luas, supaya kami secara bersama-sama bergerak untuk memutus mata rantai. Terlebih dalam masa new normal ini Tuhan, dibutuhkan kedisiplinan, ketaatan bagi kami untuk mengikuti protokol kesehatan, supaya kami terhindar Tuhan dari mewabahnya COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mendoakan para medis yang terus berjuang Tuhan sebagai garda terdepan dalam mengobati para pasien. Engkau melindungi mereka supaya mereka terhindar Tuhan dari segala penyakit. Engkau juga berkati Tuhan relawan dan juga gugus tugas, supaya mereka juga boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan terlebih Engkau berkati para pasien Tuhan, sehingga mereka juga beroleh kesembuhan dari penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana isi hati kami, jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan kiranya tetap memelihara hidup kami senantiasa. Apapun masalah kami saat ini ya Tuhan, janganlah kiranya Tuhan meninggalkan kami. Biarlah kiranya Tuhan menjadi Immanuel bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan nyata hari pas hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami dan syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan tekad dan janji kita di hadapan Allah melalui responsoria. Saudara-saudara, Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apa yang menjadi tekadmu? Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Perintah Allah bagi kita agar hidup saling menolong. Hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Ya Tuhan, semua yang ada padaku akan kujadikan berkat bagi orang yang membutuhkan. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Janganlah terkebun
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lakukanlah firman Tuhan, sebagaimana yang telah Engkau terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ibadah kita sudah selesai, kita masuk saat teduh.